Gembala kita siang malam kita didukungnya, puji Dia, beritakan keagungannya, puji Dia, mari bernyanyilah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pancunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku yang sungguh-sungguh kami kasihi, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai yang ke-10. Biarkan Alkitab kita terbuka, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur jikalau pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk sama-sama datang kepadamu untuk mendengarkan firman Tuhan, meskipun melalui live streaming yang kami lakukan karena kondisi lingkungan masyarakat kami, bahkan bangsa kami yang sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama karena adanya COVID-19 ataupun Corona. Namun demikian, kami percaya apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan tetap senantiasa membimbing kami. Firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, biarlah ini Tuhan materaikan dalam hati kami. Dan untuk hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Dan saya berharap Bapak, Ibu, dan juga saudara ikut membaca di dalam hati. Dengan judul perikop, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia atas orang itu.
Aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku akan kuat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada tema kebaktian rumah tangga pada malam hari ini diberikan tema kepada kita, sempurna melayani dalam ketidaksempurnaan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengalami ketidaksempurnaan, entah itu secara fisik, latar belakang pendidikan, faktor ekonomi, cara berpakaian, karena kedudukan atau jabatan seseorang. Dan juga bagi anak-anak mungkin merasa paling kecil. Hal-hal seperti ini yang terkadang membuat minder untuk bergaul antara yang satu dengan yang lain. Sehingga terkadang orang itu cenderung menyendiri, malu bergaul atau berkomunikasi kepada orang lain. Padahal orang lain tidak tahu orang yang serba kekurangan atau tidak sempurna itu punya talenta yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Karena Tuhan tidak memandang kekurangan daripada seseorang, tetapi justru dari kekurangan itu Tuhan selalu melengkapi. Dan kadangkala dengan segala kekurangan itu justru seseorang punya kemauan yang sangat luar biasa, punya ketulusan yang luar biasa. Dan mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan ingat bagaimana seorang janda miskin memberi persembahan. Ia dengan tulus memberikan semua yang ia miliki, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Tetapi Tuhan Yesus lebih berkenan dengan pemberian si ibu janda miskin itu daripada orang kaya yang memberi banyak tetapi dengan kesombongan.
Mereka memberi banyak supaya dipandang orang. Apa yang mereka berikan ditonjol-tonjolkan kepada orang, supaya orang mengetahui bahwa dia memberi yang cukup banyak. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, gambaran di atas adalah merupakan gambaran bagaimana melayani Tuhan dalam ketidaksempurnaan. Bahkan tidak kita pungkiri para hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, majelis jemaat, atau para penatua, atau hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain, terkadang banyak juga yang berimajinasi. Seandainya aku sempurna, diberikan banyak karunia, bisa melayani dengan baik, dan orang bisa melihat pelayananku hebat. Kadang-kadang tidak kita pungkiri, pelayan Tuhan pun mengatakan yang demikian. Dan apa yang ia perbuat dalam melayani, ia berkeinginan menyenangkan orang banyak, supaya apa mereka katakan itu menjadi daya tarik bagi orang banyak itu, agar bisa bersama-sama dengan si pelayan tersebut. Padahal hal yang demikian belum tentu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana bacaan kita, kalau kita juga menengok lebih sedikit ke belakang, kita membaca 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Rasul Paulus memang melihat jemaat di Korintus maju pesat dengan jumlah anggota jemaatnya yang banyak, gereja yang sangat besar. Dibilang jemaat itu sangat kaya raya. Tetapi justru disinilah Rasul Paulus melihat secara mental daripada jemaat itu perlu dibenari. Dengan apa yang dilakukan Rasul Paulus sebaliknya, justru Rasul Paulus dianggap sebagai rasul palsu. Ada yang menganggap Rasul Paulus mencari keuntungan dari pengajarannya, baik secara materi ataupun dengan harga dirinya, supaya tersanjung. Itu pandangan orang-orang Korintus terhadap Rasul Paulus. Apapun cemoohan atau hinaan yang ditujukan pada Rasul Paulus mulai memberikan kesaksian. Bukan Rasul Paulus minder, tetapi Rasul Paulus memberikan kesaksiannya dengan apa yang ia alami 14 tahun yang lalu. Di saat Rasul Paulus waktu itu masih bernama Saulus, menganiaya para pengikut Tuhan Yesus Kristus, atau yang disebut orang Kristen. Dan justru pada saat itulah ketika Rasul Paulus atau Saulus menganiaya umat pilihan Allah itu, disitulah justru Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri menjadi hambanya. Saat perjalanan ke Damsyik, ia melihat cahaya yang membutakan matanya,
sampai dengan 3 hari. Justru dalam kebutaannya atau kekurangan itu, Rasul Paulus punya pengalaman iman yang luar biasa. Karena ia terpanggil, mengalami pertobatan, dan pada akhirnya terpanggil menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sampai dia harus mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bacaan yang singkat, firman Tuhan yang singkat saat ini. Ini merupakan refleksi apa yang dialami Rasul Paulus. Ternyata kekurangan yang ada pada kita bukan alasan untuk minder. Bukan alasan di dalam kekurangan untuk melayani. Tetapi justru dengan kekurangan kita, inilah Tuhan menuntut kita semakin hari semakin sempurna di hadapannya. Untuk menjalankan talenta-talenta sesuai dengan karunia-karunia masing-masing yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Dengan karunia itu, kekurang sempurnaan itu, setiap orang justru dipilih oleh Tuhan. Tidak bedanya seperti janda miskin dengan segala kekurangan, memberi dengan kesempurnaan, memberi dengan kerelaan, memberi seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Inilah teladan dari Rasul Paulus yang mari saya juga mengajak untuk kita semua untuk sama-sama mengimani seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku yang sangat aku cintai, marilah kita sama-sama berdoa syafaat, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu, hendak menyampaikan syukur kami melalui doa syafaat kami, di mana Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu yang sungguh indah. Biarlah ini menguatkan iman percaya kami. Kami boleh meneladani apa yang dilakukan
oleh Rasul Paulus akan kekuatan imannya. Demikian juga kami boleh meneladani apa yang dilakukan seorang janda miskin yang memberi dengan ketulusannya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu setiap saat dan waktu. Kami juga memohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kehidupan kami pun senantiasa dipelihara oleh kasih Tuhan. Dengan segala pergumulan kami, ya Bapa, kami juga memohon kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Terlebih dengan adanya COVID-19 atau Corona yang sedang menghantam masyarakat kami, jemaat kami, dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada. Demikian juga bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu Tuhan, dengan kasih-Mu kiranya menolong kami sehingga COVID-19 ini Tuhan segera hentikan, bahkan Tuhan segera putuskan dari muka bumi ini, dan saudara-saudara kami boleh kembali dipulihkan, disembuhkan karena kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan berat terhadap COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati, memberikan kesembuhan yang terbaik untuk saudara-saudara kami. Dan tentu dengan ini, ya Tuhan, saudara-saudara kami juga mengalami pergumulan dengan ekonomi, dalam kehidupan keseharian, dalam pekerjaannya. Tuhan senantiasa memberikan semangat, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami kembali bangkit. Ya Bapa, penerapan PPKM juga Tuhan senantiasa menolong, sehingga ini bisa memutus rantai-rantai penularan daripada COVID-19. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit, apapun sakit penyakitnya, Tuhan kiranya Engkau juga berkenan menyembuhkan dengan kasih-Mu. Obat ataupun yang dilakukan para medis, biarlah itu menjadi sarana Tuhan. Dan kami memohon Tuhan Engkau senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan perekonomian. Tuhan juga memberkatinya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini belum bisa melakukan kuliah ataupun sekolah secara langsung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan segala keterbatasan. Tuhan senantiasa menolong mereka. Bapa, kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, terkhusus untuk keluarga Bapak Rudi Kristiadi yang sedang ditinggal ibu yang dikasihinya. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menguatkan, memberikan pengharapan dan penghiburan bagi keluarga tersebut. Dan kami percaya kasih Tuhan menyertai keluarga tersebut. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang sama karena duka cita. Tuhan kiranya berkenan menghibur. Bapa, kami serahkan keluarga, lepas keluarga ke dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengharapan, memberikan semangat dalam kehidupannya. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang sampai saat ini belum bisa bertemu, belum bisa berkebaktian
di gereja, termasuk untuk gereja kami GKP Semirna Cikarang. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan adanya rantai COVID-19 ini terputus, kami boleh kembali berkebaktian bersama-sama jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah Tuhan doa kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama-Mu juga perkenankanlah kami berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang salah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jangan berkatu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama memohon berkat yang daripada Tuhan. Dan sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah ada beserta kita sekalian. Amin.